Teori dan pengembangan hipotesis yang disusun oleh Johanna Christine Batee, NIM C1C022155, Prodi Akuntansi, Universitas Jambi. Penelitian adalah bagian penting dari kehidupan. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan atau mengembangkan suatu teori. Teori membuat orang berpengetahuan. Tanpa teori, tidak akan ada ilmu pengetahuan di dunia ini. Karena tidak pernah ada kegiatan mengumpulkan dan membuktikan. Melalui penelitian, teori mendorong ilmu pengetahuan untuk terus berkembang. Berikut adalah formulasi teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada definisi teori, kerangka teoritis, variabel, komponen teoritis, kerangka teoritis, hipotesis, penyusunan hipotesis, dan format pernyataan hipotesis. Definisi teori. Teori adalah seperangkat konstruksi atau konsep, definisi, dan proposisi yang dirancang untuk secara sistematis melihat suatu fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel untuk membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut menurut Sugiono 2010. Yang kedua, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis menurut William Wiersma dalam Sugiono 2010. Teori signifikan ada 3. Yang pertama, teori deduktif, yaitu memberikan informasi berdasarkan asumsi atau spekulasi tentang data yang dideskripsikan. Yang kedua, ada teori induktif, yaitu sebuah metode penjelasan dari data ke teori. Dalam bentuknya yang ekstrim, perspektif positivis ini ditemukan pada behavioris. Yang ketiga, teori fungsional. Di sini kita melihat interaksi pengaruh antara data dan asumsi teoritis. Dengan kata lain, data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori mempengaruhi data. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang banyak dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Yang terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca. Proses membuat kerangka teoritis termasuk yang pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori tersebut. Yang ketiga, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model. Variabel memiliki 4 jenis utama, yaitu yang pertama variabel terikat atau dependent variable, disebut juga variabel kriteria variabel. Variabel bebas disebut juga variabel prediktor, variabel moderator atau moderating variable, yang terakhir variabel perantara atau investing variable. Penyusunan hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti sebelum dan tesis yang berarti pernyataan atau pendapat. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Teori yang mendasari hipotesis itu ada 5. Yang pertama, format pernyataan hipotesis. Yang kedua, hipotesis direksional dan non-direksional. Yang kedua, hipotesis nul dan alternatif. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan riset kualitatif. Yang terakhir, implikasi-implikasi bagi manajemen. Kesimpulan dari PowerPoint yang saya buat ini adalah, deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, atau bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.